Bab 516. Tidak akan melepaskanmu pergi. Sosok Ken Kokian berubah menjadi bayangan, dan dia bergegas menuju pembunuh wanita itu dalam sekejap. Pada saat ini, pembunuh wanita itu hanya merasa merinding. Dia telah menatap Lesikin untuk waktu yang lama, dan dia sangat jelas tentang siapa yang berhubungan dengan Lesikin. Namun meski begitu, masih tidak disangka akan ada master yang begitu kuat yang tersembunyi di kegelapan. Pembunuh wanita itu tahu di dalam hatinya bahwa hampir tidak ada harapan untuk membawa Lesikin pergi, jadi dia hanya bisa melepaskan Lesikin, membalik pergelangan tangannya, dan menyerang Ken Kokian dengan belati di tangannya. Tuk! Terdengar suara benturan logam yang tajam, dan segera setelah itu, belati pembunuh wanita itu terhempas. Tuk! Sebelum Lesikin bereaksi, Ken Kokian sudah menendang dada pembunuh wanita itu. Saat pembunuh wanita itu dilempar dengan belati oleh Ken Kokian, dia sudah mengerti bahwa jika tinggal berarti mati. Dia tidak ragu sama sekali. Saat dia ditendang keluar, dia langsung berguling dan lari. GM Qin, apakah kamu baik-baik saja? Ken Kokian tidak mengejarnya, tetapi menatap Lesikin dan bertanya dengan cemas. Mengejarnya sekarang, jika itu adalah tipuan untuk mengalihkan harimau dari gunung dan membahayakan Lesikin, bahkan jika dia mati, dia tidak akan mampu menanggungnya. Lesikin juga baru saja tersadar, jantungnya berdetak kencang, dan dia terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Jangan takut, Kak Jerry sedang dalam perjalanan ke sini, mungkin akan segera tiba. Kata Ken Kokian melihat waktu. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok yang dikenalnya muncul di pintu, Jerry yang sedang bergegas. Lesi, kamu baik-baik saja. Begitu Jerry yang memasuki pintu, dia bergegas ke sisi Lesikin, menatap Lesikin dengan gugup, ingin melihat apakah dia terluka atau tidak. Lesikin sedikit menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, Kak Qian menyelamatkanku. Setelah memastikan bahwa Lesikin baik-baik saja, Jerry yang baru lega, melihat kekacauan di kantor, dia tahu bahwa baru saja ada perkelahian. Jerry yang, apa yang telah terjadi? Mengapa seseorang ingin membunuhku? Dengan rasa takut yang tersisa di hatinya, Lesikin bertanya dengan cemas. Jerry yang tidak ingin Lesikin ikut campur dalam urusannya, tetapi sekarang masalahnya sudah seperti hari ini. Jika ingin terus disembunyikan, takutnya sangat sulit. Dia meraih bahu Lesikin dengan kedua tangan, dan berkata dengan serius, Ken Kokian akan membawamu ke kediaman Guan sekarang. Aku perlu mengurus beberapa hal, setelah selesai, aku akan menjemputmu. Seperti merasakan keseriusan di mata Jerry yang, Lesikin tidak berani bertanya lagi, tetapi hanya mendesak dengan wajah khawatir, tidak peduli bagaimanapun, lindungi dirimu. Baik. Jerry yang mencium dahi Lesikin dengan pelan, menatap Ken Kokian dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku serahkan keselamatan istriku padamu. Tubuh Ken Kokian gemetaran, tanpa sadar berdiri tegak, dan berkata dengan nyaring, Kak Jerry, jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada GM Qin. Bagus. Jerry yang mengangguk. Sekarang David Qin telah jatuh ke tangan Denny Yuen, dan Yumi Qin juga telah dibawa pergi oleh Yuri Zhou. Jerry yang harus menemukan cara untuk menyelamatkan keduanya terlebih dahulu. Setelah meninggalkan grup Sanhe, dia berbalik dan pergi, dan pada saat yang sama memutar nomor telepon, Geral Yuen, aku tidak peduli menggunakan cara apapun, harus menghentikan Denny Yuen. Jika terjadi sesuatu dengan ayah mertua dan adik iparku, aku akan membuat seluruh keluarga Yuen menemani pemakaman mereka. Suara Jerry yang seperti raungan dari neraka, dan tubuh Geral Yuen di ujung telepon bergetar, dan dengan cepat bertanya, apa yang telah terjadi? Dia menculik ayah mertuaku, dan adik iparku juga dibawa pergi oleh seseorang yang diatur olehnya. Baru saja, dia mengirim seorang pembunuh untuk membunuh istriku. Jika aku tidak mengatur seseorang untuk melindunginya secara diam-diam, istriku mungkin sudah terbunuh. Kata Jerry yang mengertakkan gigi, suaranya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Mendengar ini, raut wajah Geral Yuen berubah drastis. Pada saat yang sama,
ada kemarahan yang tak terkendali menggelinding di dalam hatinya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bajingan ini ternyata berani melakukan hal pemberontakan seperti ini. Jangan khawatir, aku pasti akan menghentikannya. Hanya saja, jika kamu menemukannya, kuharap kamu bisa membiarkannya hidup. Yang membuat Jerry yang marah adalah Denny Yuen bahkan datang ke Jiangsu untuk membunuh istrinya, namun Gerald Yuen berani memohon untuknya. Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengajariku bagaimana melakukannya? Jerry yang berkata dengan marah, aku juga bisa melepaskannya. Dalam 10 menit, aku ingin dia berlutut di bawah kakiku. Kalau tidak, aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Setelah bertahun-tahun, Jerry yang tidak pernah kehilangan kendali seperti ini sebelumnya, dia hanya merasa ada niat membunuh yang kuat mendidih di dalam hatinya. Apapun yang dilakukan Denny Yuen padanya boleh, tapi sangat tidak seharusnya mengancamnya dengan orang-orang terdekat di sekitarnya. Gerald Yuen di ujung telepon juga merasakan kemarahan Jerry yang merasa sedikit tidak berdaya dan sangat tidak nyaman. Denny Yuen adalah putranya, Jerry yang juga adalah putranya. Tidak peduli siapa yang terluka, dia akan merasa tidak nyaman. Jangan khawatir, dalam 10 menit, aku akan membuatnya melepaskan ayah mertua dan iparmu pergi. Gerald Yuen berhenti berbicara omong kosong dan langsung menutup telepon. Pada saat ini, mata Jerry yang memerah, dia memegang setir dengan kedua tangan, dan pedal gas di bawah kakinya terus meningkat. Phaeton hitam, seperti sambaran petir hitam, melaju kencang melintasi jalan raya di Jiangsu. Kak Jerry, Denny Yuen telah ditemikan. Aku akan mengirimkan lokasinya ke ponselmu sekarang. Segera, ponsel Jerry yang berdering, dan itu adalah panggilan dari Charles Ma. Bagus. Setelah Jerry yang menutup telepon, dia kemudian menerima lokasi dari Charles Ma. Aku tidak peduli siapa kamu harus mati hari ini. Jerry yang melirik lokasi di peta, dan niat membunuh berkedip di matanya. Hanya 5 menit berkendara dari lokasinya saat ini. Sekarang, 10 menit yang diberikan Jerry yang pada Denny Yuen telah berlalu. Tapi, tetap belum mendapatkan kabar Denny Yuen melepaskan David Qin dan Yumi Qin. Jelas, lobi Gerald Yuen gagal. Kalau begitu, jangan salahkan dia bersikap kejam. Segera, Jerry yang mengendarai mobil ke sebuah bangunan ujung yang ditinggalkan di pinggiran kota. Disinilah Charles Ma memposisikannya. Begitu Jerry yang keluar dari mobil, dia merasakan beberapa aura yang tak terduga dan kuat. Saat ini, Gerald Yuen menelepon. Setelah Jerry yang terhubung, dia mendengar Gerald Yuen berkata, Jerry yang, aku mohon, tolong jangan lakukan apapun pada Denny Yuen, bisakah? Gerald Yuen, kamu dengarkan aku dengan jelas, aku tidak menyentuh keluarga Yuen, adalah karena ibuku memaksaku bersumpah untuk tidak membiarkanku menyentuh keluarga Yuen. Tapi kali ini, anggota keluarga Yuenmu yang memprovokasiku lebih dulu. Dia harus mati hari ini. Tentu saja, jika kamu ingin membalaskan dendamnya, silakan datang ke sini, tetapi kamu harus bersiap untuk kehancuran keluarga Yuen. Jerry yang berkata dengan nada yang sangat dingin. Jerry yang, kamu benar-benar tidak bisa membunuhnya, karena dia adalah. Sebelum Gerald Yuen selesai berbicara, Jerry yang sudah menutup telepon. Sangat tidak mungkin baginya untuk melepaskan Denny Yuen. Jerry yang, kamu akhirnya di sini. Saat Jerry yang melangkah ke tangga terakhir, suara yang akrab tiba-tiba terdengar. Hanya terlihat Denny Yuen duduk di kursi rotan, dikelilingi oleh beberapa master dengan peluru tajam. Dan pada balok di belakang Denny Yuen, tergantung sosok berlumuran darah, itu adalah David Qin. Ayah. Melihat David Qin digantung, mata Jerry yang seperti meledak, dan dia meraung keras. Bersambung.